Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan belajar matematika. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti kalian ketahui, untuk tabel distribusi frekuensi itu ada dibagi menjadi tiga, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di mana untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi dua, yaitu yang kurang dari dan lebih dari. Nah, apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif? Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu yang kurang dari dan yang lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari ini biasa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu dilambangkan dengan FK, kemudian tanda kurang dari, itu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi di sini ingat selalu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan tepi kelas. Jadi tepi atas dari kelas pada interval tersebut. Nah, sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu merupakan jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval dan dilambangkan dengan FK lebih dari sama dengan. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu menggunakan tepi bawah. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi biasa. Dari tabel ini kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang pertama kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini kita siapkan ada 4 buah kolom, yaitu kolom interval dan frekuensi seperti pada soal tadi yang diketahui pada soal. Kemudian kita tambah dengan 2 kolom untuk tepi kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengannya. Nah, untuk tepi kelas, tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan tepi atas sebuah kelas. Tepi atas sebuah kelas itu nilainya sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi kita lihat pada kelas yang pertama ini batas atasnya adalah 12. Kemudian kita tambah 0,5 menjadi 12,5. Kemudian untuk kelas kedua batas atasnya adalah 15. Kita tambah dengan 0,5, maka hasilnya adalah 15,5. 18 ditambah 0,5 jadi 18,5. Kemudian 21 ditambah 0,5 jadi 21,5. 24 tambah 0,5 menjadi 24,5. Kemudian 27 ditambah 0,5 menjadi 27,5. Nah, tepi kelas ini kita tuliskan di sini. Kemudian kita lanjut dengan menghitung frekuensi kumulatif. Nah, kita perhatikan untuk tepi kelasnya ini, kita ingin mencari frekuensi kumulatif untuk nilai yang kurang dari sama dengan 12,5. Nah, 12,5 di sini 10 sampai 12. Itu nilainya kurang dari atau sama dengan 12,5. Frekuensinya ada 6. Nah, kemudian untuk nilai yang kurang dari 15,5 berarti dari 10 sampai 12, kemudian dilanjutkan 13 sampai 15. Berapa jumlah frekuensinya? Ada 6 ditambah 14 sama dengan 20. Kemudian frekuensi kumulatif untuk nilai yang kurang dari atau sama dengan 18,5. Nah, untuk nilai yang kurang dari 18,5 itu ada di 3 kelas ini, yaitu kelas dengan interval 10 sampai 12, 13 sampai 15 dan 16 sampai 18. Berapa jumlah frekuensinya? Maka kita jumlahkan saja 6 tambah 14 ditambah 9. Hasilnya adalah 29. Yang berikutnya
frekuensi kumulatif untuk nilai yang kurang dari sama dengan 21,5. Berarti yang kita hitung adalah frekuensi dari 4 kelas ini, 4 kelas pertama ini. Yaitu jumlah frekuensinya adalah 6 tambah 14 tambah 9 tambah 2. Totalnya 31. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan nilai frekuensi kumulatif untuk nilai yang kurang dari sama dengan batas atas dari kelas yang terakhir. Nah, berikutnya kita tinggal sederhanakan untuk tabelnya. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya tinggal kita buat 2 kolom saja, yaitu untuk kolom tepi kelas dengan untuk kolom frekuensi kumulatif. Nah, ini bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk kurang dari. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk yang lebih dari itu kita menggunakan tepi bawah. Tepi bawah dari kelas dalam setiap interval kelas. Nah, kita lihat untuk kelas pertama. Tepi bawahnya, masih ingat tentunya rumus dari tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Di kelas pertama ini, batas bawahnya adalah 10. Kita kurangi 0,5, maka di sini tepi kelasnya kita tulis 9,5. Kelas kedua, itu batas bawahnya 13. Kita kurangi 0,5, hasilnya 12,5. Kemudian tepi bawah kelas ketiga, itu adalah 16 dikurangi 0,5, yaitu 15,5. Tepi bawah kelas keempat itu adalah 19 dikurangi 0,5, 18,5. Nah, ini seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, yang berikutnya kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini frekuensi kumulatif untuk nilai yang lebih dari sama dengan 9,5. Lebih dari 9,5 itu berarti yang memenuhi adalah semuanya ini, yaitu dari 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 18, dan seterusnya, sampai nilai 25 sampai 27. Itu semua nilai-nilai yang lebih dari sama dengan 9,5. Ada berapa jumlahnya? Kita hitung frekuensinya, yaitu 6 tambah 14, 20, ditambah 9, 29, ditambah 2, 31, ditambah 6, 37, kemudian ditambah 3 menjadi 40. Maka kita isi di sini frekuensi kumulatifnya adalah 40. Yang berikutnya, kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai lebih dari sama dengan 12,5. Untuk nilai lebih dari 12,5 itu berada di mulai dari kelas kedua, yaitu 13 sampai 15, 16 sampai 18, 19 sampai 21, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 14 tambah 9 tambah 2 tambah 6 tambah 3. Jumlah seluruhnya adalah 34. Kemudian untuk nilai yang lebih dari sama dengan 15, itu kita lihat di sini untuk nilai lebih dari sama dengan 15 itu mulai dari kelas ketiga, keempat, kelima, sampai kelas ke-6. Frekuensinya jumlahnya adalah 9 tambah 2, 11, ditambah 6, 17, ditambah 3, 20. Nah, ini kita kerjakan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir, yaitu di sini tepi kelasnya 24,5. Kita ingin mencari frekuensi kumulatif yang lebih dari sama dengan untuk nilai 24,5. Lebih dari sama dengan 24,5 yaitu untuk nilai 25 sampai 27. Frekuensinya ada 3. Nah, sekarang untuk tabel distribusi frekuensinya tinggal kita tuliskan 2 kolom, yaitu untuk tepi kelasnya kita ambil dari sini dan frekuensi kumulatif dari hasil perhitungan kita tadi. Demikian penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk yang kurang dari dan lebih dari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.